Bayangkan layar terbagi dua, kiri antrean bansos dan sembako murah mengular di pinggiran Jakarta, wajah lelah menahan panas. Kanan, deretan mobil listrik mewah merayap di SCBD sampai pik 2, lampu kota berkilau. Pernah nggak merasa, makin keras kerja di 2026, garis finish justru makin menjauh? Kalau iya, kamu nggak lebay, perasaan itu valid dan ada datanya. Banyak ekonom menyebutnya pemulihan berbentuk huruf K. Satu garis naik tajam, pemilik aset, saham, properti, bisnis ikut terdorong inflasi. Satu garis turun, pekerja UMR dan UMKM kecil, pendapatannya seret, harga hidup ngebut. Jadi bukan cuma soal rajin lembur, posisi kita di huruf K ini ikut mengunci peluang. Kita pakai bahasa manusia, indeks nasi bungkus, harga token listrik. Rp100.000 tahun 2020 dulu bisa belanja lumayan, sekarang sering cuma cukup susu anak dan sabun cuci, itu pun cari promo. Kamu tidak boros uangnya yang menyusut. Rasanya seperti ngisi ember bocor, berapapun dituangkan tetap nggak penuh. Ketakutan terbesar itu turun kasta. Kelas menengah pelan-pelan menipis, gaji 10-15 juta yang dulu terasa aman, kini bisa jatuh jadi rentan miskin hanya karena sakit atau PHK. Hidup seperti treadmill, kamu lari kencang, keringat deras, tapi pemandangan tidak berubah. Kamu tetap di tempat. Saat dompet makin tipis, media sosial jadi panggung flexing. Saldo, liburan, barang mewah, seolah semua orang baik-baik saja. Ini perang mental. Highlight orang lain bikin kita merasa gagal di behind the scene sendiri. Akhirnya, banyak yang mengejar terlihat kaya, bukan menjadi kaya, lalu keputusan uang makin impulsif. Jangan biarkan itu meracuni kepalamu. Sekarang cliffhanger-nya. Berita buruknya, sistem memang tidak dirancang memihak pekerja bergaji pas-pasan. Tapi berita baiknya, ada jalan tikus, mekanisme yang dipakai orang kaya untuk membalikan keadaan, dan itu tidak diajarkan di sekolah. Kita bongkar satu persatu, tanpa jargon, langkahnya bisa kamu mulai dari kondisi apapun. Lanjut. Menjadi orang miskin itu mahal. Bayangkan dua orang, satu mampu beli motor baru yang jarang rewel, satu lagi terpaksa beli motor bekas murah yang sering mogok. Setahun berjalan, biaya servis, waktu terbuang, dan stres justru lebih besar dari cicilan motor baru. Begitu juga hidup, saat tak punya modal tunai, semua pilihan jadi lebih mahal. Hal yang sama terjadi di belanja harian. Orang yang punya uang bisa beli grosir, lebih murah per unit. Yang pas-pasan terpaksa beli sachet, kelihatannya kecil, tapi paling mahal per gram. Sistem tidak netral, ia menghukum mereka yang hidup dari sisa ke sisa. Bukan karena bodoh, tapi karena tidak punya ruang bernapas. Lalu datanglah lintah darat digital bernama pinjol dan paylater. Awalnya terasa menyelamatkan, beli HP, bayar nanti biar tetap terlihat normal. Tapi pelan-pelan, gaji habis sebelum tanggal tua. Orang kaya pakai utang untuk beli aset yang menghasilkan. Orang miskin dipaksa pakai utang untuk menutup gaya hidup dan bertahan. Ini bukan solusi, ini jerat. Tekanan hidup memunculkan pajak emosional. Saat capek, otak minta hiburan instan, kopi mahal, rokok, check out tengah malam. Aku paham, hidup memang berat. Tapi sadarilah, kebahagiaan 50.000 itu sedang mencuri masa depanmu sedikit demi sedikit. Bocornya halus, nyaris tak terasa, tapi mematikan. Banyak dari kita adalah generasi bantalan, menahan beban dari atas dan bawah. Orang tua tanpa dana pensiun, anak dengan biaya pendidikan yang meroket. Gaji terasa cuma lewat, tidak pernah menetap. Jika kita tidak sadar sekarang, rantai ini akan terus turun ke anak-anak kita. Dan itu harus berhenti di kita. Jadi ya, sistemnya berat, jebakannya nyata. Tapi satu hal harus jelas, mengeluh tidak akan membayar tagihan listrik bulan depan. Di titik ini, kita punya dua pilihan. Terus jadi korban, atau mulai berpikir seperti pemain. Sekarang, mari kita ganti kacamata kita dan lihat dunia dari sudut pandang orang kaya. Kebanyakan orang miskin terjebak pada satu pertanyaan, gaji saya berapa?
Orang kaya bertanya hal yang berbeda, harta bersih saya bertumbuh atau tidak. Gaji besar tidak otomatis kaya jika semuanya habis. Sebaliknya, gaji kecil tapi rutin menyisihkan dan mengembangkan uang adalah bibit kebebasan. Fokus kita harus bergeser dari angka di slip gaji ke arah pertumbuhan nilai hidup kita. Sekarang kita luruskan soal aset dan liabilitas tanpa romantisasi. Rumah besar yang kita tinggali dengan cicilan panjang itu bukan aset jika tiap bulan menyedot uang. Mobil yang kita banggakan di garasi juga bukan aset. Aset itu sederhana, sesuatu yang memasukkan uang ke saku kita saat kita tidur. Coba lihat sekelilingmu, mana yang benar-benar memberimu makan. Orang miskin menukar waktu dengan uang. Datang, absen, pulang, dibayar. Masalahnya, waktu hanya 24 jam sehari. Disitulah batas penghasilan mereka. Orang kaya menggunakan uang untuk membeli waktu orang lain, membangun sistem, mendelegasikan. Pertanyaannya bukan lagi kerja lebih keras, tapi bagaimana uang bisa bekerja tanpa kehadiran fisikmu terus-menerus. Efek bunga berbunga adalah keajaiban yang sering diremehkan karena hasilnya tidak instan. Warren Buffett tidak kaya di usia muda, kekayaannya meledak setelah puluhan tahun konsisten. Modal kecil bukan masalah, yang berbahaya adalah menunda. Waktu adalah bahan bakar utama. Mulai lebih awal dengan disiplin mengalahkan mulai besar tapi terlambat. Saat krisis datang, mayoritas orang panik. Mereka menjual aset bagus karena takut. Di momen yang sama, orang kaya justru berbelanja. Mereka melihat krisis sebagai diskon besar-besaran. Mentalitas ini kejam tapi nyata. Pemenang siklus ekonomi selalu mereka yang berani berpikir berlawanan saat emosi pasar memuncak. Semua ini terdengar bagus di teori, tapi aku tahu kamu butuh langkah nyata. Mindset tanpa aksi hanya jadi motivasi kosong. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya mulai jika gaji pas-pasan, cicilan masih ada, dan hidup tetap harus jalan? Tenang, kita masuk ke peta taktis yang bisa dijalankan siapapun. Langkah pertama bukan investasi, tapi menghentikan pendarahan. Anggap keuanganmu sedang masuk IGD. Ambil kertas atau buka notes, catat semua pengeluaran, sekecil parkir dan air mineral. Di tahap ini jangan bohong pada diri sendiri. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena tidak pernah benar-benar melihat kemana uangnya pergi. Setelah itu, hadapi musuh paling berbahaya, hutang konsumtif, pinjol, kartu kredit, pay later, ini semua seperti parasit. Gunakan metode bola salju, lunasi hutang paling kecil dulu untuk rasa menang. Atau metode longsor, hajar bunga terbesar lebih dulu. Satu prinsipnya jelas, jangan investasi Rp1 pun sebelum hutang ini mati. Bunganya selalu lebih kejam dari hasil investasi. Berikutnya, siapkan oksigen bernama dana darurat. Hidup tidak selalu ramah, sakit dan PHK datang tanpa undangan. Targetkan minimal 3 kali pengeluaran bulanan di tempat terpisah. Ini bukan untuk gaya, tapi agar saat badai datang, kamu tidak kembali ke jerat hutang. Dana darurat memberi satu hal mahal, ketenangan berpikir. Hemat sering disalahartikan sebagai pelit. Padahal frugal living itu sadar, bukan menyiksa. Beli barang berkualitas yang awet itu strategi, bukan pemborosan. Masak di rumah bukan tanda gagal, tapi tanda disiplin. Setiap rupiah harus punya tugas, bukan keluar karena emosi sesaat. Satu penyakit kritis bisa menghapus hasil kerja keras bertahun-tahun. Karena itu, proteksi bukan pilihan, tapi kewajiban. Pastikan BPJS aktif sebagai tameng dasar. Jika ada dana lebih, asuransi kesehatan murni adalah sabuk pengaman tambahan. Anggap ini biaya bertahan hidup, bukan investasi, tapi penyelamat. Sekarang kita berhenti sejenak dan lihat ke belakang. Bocor sudah ditutup, musuh paling berisik mulai dikendalikan, perisai sudah terpasang. Ini belum membuatmu kaya, tapi membuatmu tidak lagi sekarat secara finansial. Dari titik ini, barulah kita siap menyusun serangan untuk menumbuhkan kekayaan. Setelah pertahanan kuat, kini saatnya menyerang. Aturan pertama orang kaya terdengar sederhana tapi brutal. Bayar diri sendiri lebih dulu. Kebanyakan orang menabung dari sisa, padahal sisa sering tidak pernah ada. Ubah rumus hidupmu, begitu gaji masuk,
langsung sisihkan untuk investasi, baru atur pengeluaran. Paksa sistem ini dan hidupmu akan menyesuaikan. Jujur saja, hemat saja tidak cukup kalau penghasilan terlalu kecil. Karena itu, serangan terbaik adalah investasi leher ke atas. Skill adalah aset yang tidak bisa dirampas inflasi. Buku, kursus, dan pelatihan yang tepat bisa melipat gandakan nilai jualmu. Satu skill baru yang relevan di 2026 bisa mengubah jalur hidupmu secara permanen. Era digital memberi peluang tanpa modal besar. Side hustle bukan lagi pilihan, tapi senjata. Jangan hanya jadi penonton di TikTok dan marketplace, jadilah pemain. Jual jasa, jadi kreator, affiliate, atau freelancer global. Ketika penghasilan dolar bertemu biaya hidup rupiah, itu namanya keunggulan medan perang. Saat uang mulai terkumpul, pilih kendaraan investasi dengan kepala dingin. Untuk aman, gunakan instrumen yang stabil seperti SBN atau deposito. Untuk jangka panjang, saham blue chip dan indeks adalah mesin pertumbuhan. Hindari jalan pintas seperti saham gorengan atau kripto tanpa ilmu. Ingat, investasi yang benar itu membosankan, tapi menyelamatkan masa depan. Di masa sulit, penipuan tumbuh subur. Skema cepat kaya selalu muncul dengan janji manis tanpa risiko. Pegang rumus sederhana, jika keuntungannya pasti dan tinggi, itu hampir pasti jebakan. Keserakahan adalah pintu tercepat kembali ke titik nol. Modal yang kamu jaga hari ini adalah nyawamu besok. Terakhir, kunci dari semua ini adalah konsistensi. Ini bukan sprint 3 bulan, tapi maraton bertahun-tahun. Langkah kecil yang dilakukan terus-menerus akan menciptakan efek bola salju. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya hari ini, tapi 5-10 tahun ke depan, disiplin ini akan terasa seperti keputusan terbaik dalam hidupmu. Mari kita tarik napas dan melihat peta perjalanan kita. Kita membuka mata pada realita yang tidak adil, memahami jebakan sistem, mengubah cara pandang, memperkuat pertahanan, lalu mulai menyerang dengan strategi. Semua ini bukan teori kosong, tapi tangga yang harus dinaiki satu persatu. Tidak ada jalan pintas, tapi ada arah yang jelas. Tahun 2026 memang tidak ramah. Harga naik, tekanan hidup berat, dan masa depan terasa kabur. Tapi sejarah selalu menunjukkan satu hal. Manusia yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Kamu tidak perlu lahir dari keluarga konglomerat. Kamu hanya perlu sedikit lebih sadar, lebih sabar, dan jauh lebih disiplin dari rata-rata. Sekarang tanyakan ke diri sendiri, kenapa kamu harus bertahan di proses ini? Apakah demi anak agar tidak mengulang siklus yang sama? Demi orang tua agar hidupnya lebih tenang? Atau demi dirimu sendiri agar tua nanti tidak menjadi beban siapapun? Temukan alasan itu, karena saat semangat turun, alasan inilah yang akan menarikmu kembali berdiri. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang tidak nyaman. Jadi setelah video ini selesai, jangan kabur ke hiburan lain. Ambil ponselmu, buka catatan, tulis total hutang dan total asetmu hari ini. Hadapi angkanya tanpa drama. Kesadaran itu mungkin menyakitkan, tapi disitulah titik awal kebebasanmu. Aku ingin kamu menegaskan komitmenmu secara publik. Tulis di kolom komentar, saya siap kaya 2026. Bukan untuk pamer, tapi sebagai janji pada diri sendiri. Kita bangun komunitas pejuang keluarga yang sadar, saling menguatkan, dan tidak lagi menutup mata pada kenyataan. Ingat satu kalimat ini baik-baik. Menjadi miskin itu sulit, menjadi kaya juga sulit. Hidup memang penuh kesulitan, tapi kita masih punya hak memilih kesulitan mana yang ingin kita jalani. Saya nama host, sampai jumpa di puncak kesuksesan finansial. Salam kaya finansial.